menilai. Allahumma fiqh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, langsung saja pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 3. Sebelumnya perkenalkan, tak kenal maka tak tahu, nama saya Mutmainah. Di sini saya berperan dan berperilaku sebagai moderator, dan di samping kiri saya yakni pemateri yang sangat handal sekali di Sumia. Di sampingnya lagi itu Fatihah, dan di sampingnya lagi itu Sulipah. Di sini kami akan memberikan sebuah penjelasan materi mengenai pembelajaran kelas rangkap model 333. Ini merupakan mata kuliah dari pembelajaran kelas rangkap atau biasa disingkat dengan PKR. Oke, pembahasan pertama ini mengenai model pembelajaran kelas rangkap model 33 yang akan disampaikan langsung oleh sahabat Isumia. Kepadanya waktu dan tempat kami silakan. Pembelajaran kelas rangkap. Pembelajaran kelas rangkap merupakan model pembelajaran dengan mencampur beberapa siswa yang terdiri dari 2 atau 3 tingkatan kelas dalam satu kelas, dan pembelajaran diberikan oleh satu guru saja untuk beberapa waktu. Pengertian pada model pembelajaran kelas rangkap 333 artinya guru menghadapi 3 kelas untuk mengajarkan 3 mata pelajaran. Misalnya kelas 4 dengan mata pelajaran matematika, kelas 5 dengan mata pelajaran IPS, dan kelas 6 dengan mata pelajaran IPA dalam 3 ruangan. Oke, materi selanjutnya akan disampaikan langsung oleh pemateri kedua yakni Sulipah. Ke pembahasan yang kedua yakni mengenai contoh pembelajaran kelas rangkap model 3. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan sedikit menjelaskan tentang contoh model PKR 333. Yang model PKR 33 ini tadi sudah dijelaskan pengertiannya oleh pemateri pertama, dan sudah disimpulkan oleh moderator bahwa PKR model 333 ini terdiri dari 3 tingkatan kelas dengan 3 mata pelajaran yang berbeda dan 3 ruangan yang berbeda. Jadi contohnya itu misalnya kelas 5, kelas 4, 5, dan 6 dengan 3 mata pelajaran yang berbeda, seperti kelas 4 matematika, kelas 5 bahasa Indonesia, dan kelas 6 PKN, seperti itu. Itu contoh model PKR 333. Model PKR 33 ini sedikit rumit karena satu guru memegang 3 kelas. Jadi untuk menerapkan model ini, guru perlu mengikuti petunjuk-petunjuk. Yang pertama seperti mengumpulkan semua murid, baik yang kelas 4, kelas 5, dan kelas 6 itu dalam satu ruangan, yang di dalam ruangan itu terdapat kursi yang cukup untuk semua siswa. Jika di dalam kelas itu tidak cukup, maka bisa menggunakan lapangan luas untuk memudahkan penyampaian materi dari guru. Dan yang kedua, pada kegiatan inti, 60 menit sebelum kegiatan inti, setidaknya guru itu sudah bisa mempersiapkan metode yang akan diberikan agar pembelajaran itu bisa berjalan dengan lancar. Pemberian lembar kerja juga sangat penting jika dibutuhkan yang namanya evaluasi atau pekerjaan tugas, karena jika hanya menunggu dari guru maka itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi pemberian lembar kerja itu memudahkan siswa untuk tidak menunggu guru yang kemungkinan membutuhkan waktu yang lebih lama di kelas yang lain. Seperti itu. Pada kegiatan penutup, guru harus berada di tengah-tengah kelompok, di tengah-tengah masing kelompok atau kelas, untuk meninjau tentang kegiatan yang telah mereka lakukan agar bisa berjalan dengan lancar dan capai dengan hasil yang semaksimal mungkin. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya kembalikan pada moderator. Oke, baiklah, terima kasih. Langsung saja nanti saya simpulkan di akhir ya. Pembahasan yang ketiga akan langsung disampaikan oleh pemateri kita, yakni Fatihah, yang akan membahas tentang kelebihan dan kekurangan pembelajaran kelas rangkap model 333 ini. Kepadanya waktu dan tempat kami.
Berikut saya akan memaparkan sedikit tentang beberapa kelebihan dan kekurangan PKR model 333. Satu, masing-masing kelas lebih fokus dengan pelajaran yang dihadapinya atau aktivitas yang sedang terjadi karena terbebas dari aktivitas kelas lain. Yang kedua, siswa lebih mandiri dalam pembelajaran. Dan yang ketiga, guru lebih kreatif dalam merancang pembelajaran agar siswa tetap memiliki aktivitas saat guru harus berpindah ke ruangan lain. Selanjutnya yaitu kekurangan. Yang pertama, jika tidak ada ruangan yang cukup untuk memberikan pengantar dan pengarahan umum dalam kurung kegiatan pendahuluan untuk 3 kelas secara bersamaan, maka harus mencari ruangan atau tempat lainnya. Yang kedua, perhatian tatap muka sebagai wahana pedagogis kontrol guru terhadap kelas tidak dapat berlangsung terus-menerus. Dan yang terakhir, terlalu banyak waktu dibandingkan model PKR 222 karena guru harus berpindah-pindahan. Oke, baiklah, alhamdulillah mungkin itu saja tadi pemaparan sedikit mengenai kelebihan dan kekurangan pembelajaran kelas rangkap model 333. Baiklah, di sini saya akan menyimpulkan dari pemaparan tadi. Yang pertama yakni mengenai pengertian model 333, di mana pengertian model pembelajaran kelas rangkap model 333 ini yakni pembelajaran yang dimana terdapat 3 ruang kelas, 3 mata pelajaran, dan terdapat 3 kelas yang berbeda. Mata pelajaran tersebut memiliki pembelajaran yang berbeda. Seperti contohnya tadi sudah dipaparkan oleh pemateri kedua. Contohnya misalnya kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ini merupakan kelas yang berbeda. Mata pelajaran misalnya kelas 4 Bahasa Indonesia, kelas 5 Matematika, dan kelas 6 PKN. Contohnya ini merupakan mata pelajaran yang berbeda di ruang kelas yang berbeda. Dan namun pembelajaran ini dilakukan oleh 1 orang guru saja. Untuk mengatur waktu supaya tidak membuat seorang guru kewalahan dalam memberikan suatu pembelajaran, maka bisa juga dilakukan untuk menggabungkan 3 kelas itu menjadi 1 kelas, di mana dalam kegiatan tersebut kita dituntut untuk mencari ruang kelas yang bisa memuat siswanya dan bisa membagi antara kelas 4, kelas 5, dan kelas 6. Lalu di situ guru bisa memberikan sebuah penjelasan dan pemaparan mengenai materi atau mata pelajaran yang berbeda. Namun bisa juga diberikan suatu pembelajaran, misalnya kalaupun tidak dijadikan 1 ruangan, bisa juga dijadikan tetap 3 ruang kelas, namun itu memberikan metode yang berbeda kepada guru. Misalnya contoh kelas 4, mata pelajarannya itu diberikan tugas individu. Lalu ketika beralih lagi ke kelas 5, guru juga bisa memberikan tugas kelompok untuk mereka berdiskusi. Lalu pindah lagi ke kelas 6, guru juga bisa memberikan metode atau pembelajaran materi dengan menggunakan cara ceramah atau memberikan penjelasan materi, dan itu biasanya juga dilakukan oleh seorang guru apabila kekurangan guru atau gurunya tidak ada atau ada halangan sedikit dan guru tersebut dituntut untuk mengajar dalam 3 kelas dalam 1 waktu sekaligus. Oke, mungkin seperti itu contohnya. Dan yang terakhir, pembahasan yang terakhir yakni mengenai kelebihan dan kekurangan dari pembelajaran kelas rangkap model 333 ini, di mana kelebihannya tersebut yakni guru dapat memberikan, apabila tergabung dalam 1 ruang kelas, guru dapat memberikan pembelajaran atau materi sepenuhnya kepada murid. Lalu ada juga kekurangannya, yakni apabila mereka dijadikan 1 kelas atau 1 guru mengajar dalam 3 kelas, ini akan membuat guru kewalahan. Apabila seorang guru tidak memiliki model pembelajaran atau metode pembelajaran yang tepat, akan repot sendiri terhadap gurunya. Guru akan bolak-balik dari kelas 1 ke kelas lainnya, dan akan sulit bagi guru untuk memberikan materi dan pembahasan pembelajaran kepada muridnya.
merupakan kekurangannya, namun ada banyak juga kelebihannya. Tadi sudah disampaikan langsung juga oleh materi yang ketiga. Oke, selanjutnya kesimpulan yang terakhir, yakni mengapa bisa diadakan pembelajaran kelas rangkap model 33 ini. Yakni yang pertama, yakni pembelajaran kelas rangkap ini tidak hanya karena faktor kekurangan guru, dan juga karena ruang kelas yang terbatas, jadi bisa juga dilakukan dengan pembelajaran kelas rangkap. Berikutnya, mengapa bisa diadakan pembelajaran kelas rangkap terutama dalam model 33 ini? Yani mungkin alasannya karena juga kekurangan tenaga guru, jadi bisa menggunakan satu guru dalam 3 kelas. Dan juga bisa karena alasannya tersebut karena kekurangan murid atau muridnya tidak banyak. Misalnya kelas ada beberapa murid saja dalam 3 kelas tersebut, maka digabung menjadi satu kelas. Dan biasanya itu juga satu guru yang mengajar di situ. Lalu alasan yang terakhir mungkin karena gurunya juga berhalangan untuk hadir dan bisa mengisi materi pembelajaran, maka juga bisa dilakukan pembelajaran kelas rangkap. Mungkin hanya itu alasan mengapa bisa ada model pembelajaran kelas rangkap ini. Mungkin hanya itu kesimpulan yang dapat dan yang bisa saya paparkan dan bisa saya berikan. Mungkin kepada teman-teman yang apabila ada kejanggalan dan ketidakrelaan hatinya ingin ada yang dipertanyakan yang tidak sesuai dengan pemaparan kami, bisa ditanyakan. Mudah-mudahan apa yang disimpulkan dan diberikan dan dipaparkan oleh materi tadi bisa kita ambil manfaatnya. Sekian dari kami pembahasan mengenai pembelajaran kelas rangkap model 33. Mohon maaf, semoga bisa dimaafkan. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.